sudah menyamai sejajar dengan ST12 ya. Kemudian juga grup-grup lainnya yang satu genre. Mungkin ada langkah-langkah lain apa yang akan dicapai oleh mereka. Kita tentunya kenapa sih tiba-tiba aja Bagindas harus Bang, maaf bang, kacamata tolong dulu. Thank you bang. Kenapa sih Bagindas harus bubar? Kenapa sih Michael yang tiba-tiba yang menjadi rohnya di Bagindas ini tiba-tiba harus mengeluarkan sendiri? Mas siapa? Boleh. Ya, silakan. Jadi, terima kasih teman-teman media yang sudah datang. Saya mewakili teman-teman Bagindas bercerita sedikit di awal. Jadi kenapa kita memutuskan untuk sebenarnya dibilang bubar ya memang udah mati suri juga gitu. Udah mati suri. Sebenarnya kita mempunyai agenda yang sangat besar. Sebelumnya di tahun awal-awal pandemi kemarin, karena kita memang udah bukan jarang lagi, udah nggak ada lagi manggung, kita punya program, udah kita bikin album yuk untuk di pandemi ini kita tetap menjaga kreativitas kita gitu. Tapi ternyata apa yang kita agendakan itu tidak berjalan karena kondisi juga, karena keadaan juga. Keadaannya logika tanpa logistik itu nggak masuk akal. Tapi memang kita pengennya berlogika, tapi keadaannya pandemi, nggak ada panggung, nggak ada pemasukan buat kita. Akhirnya ya udah kita bikin berproject masing-masing aja dulu. Setelah berproject, akhirnya si Mike memutuskan untuk resign dari Bagindas ya. Saya sih berpikir sama teman-teman yang lain, ya kenapa kita harus tetap di Bagindas nih, sementara Mike ini adalah the last man standing dari The Bagindas maupun di Bagindas. Kita kebetulan memulai Bagindas dengan formasi yang sekarang ini di tahun 2013 akhir. 2013-2014 ya. Jadi ya kalau Mike cabut, ya kita ngapain? Ya mending kita ngeband nama band kita masing-masing aja. Jadi introduksinya seperti itu. Mas Anda sendiri memang udah punya grup band sebelumnya atau memang itu yang akan menjadi tunggal member? Sebenarnya kalau untuk grup band sebelum dengan Bagindas itu banyak banget. Saya juga pernah bergabung sama beberapa band. Kemudian akhirnya jodohnya di Bagindas. Kemudian Bagindas sekarang nggak jalan. Ya saya memutuskan untuk saya nggak bisa membatasi kreativitas yang ada di pikiran saya gitu. Saya harus tetap menjalankan konsep bermusik di hidup saya. Akhirnya saya membuat lagu baru yang bernama Pantura dengan bergenre yang sangat jauh dari Bagindas. Pantura sendiri udah memiliki label atau gimana? Pantura kebetulan dinaungi di 5 Bintang Record. Pantura sendiri udah keluarin 2 single yang rencananya album juga. Oke, sekarang kita coba ke Mas Ferry. Gimana Mas? Dengan rencana bubarnya Bagindas sendiri, apa langkah-langkah Mas Ferry sendiri ke depan? Kalau gue sih, gue emang nggak bisa dipungkiri juga sih, karena semua ini emang karena kondisi gitu. Nggak bisa menyalahkan juga kalaupun misalkan teman-teman punya project masing-masing atau ada apa namanya tempat bakul nasi yang lain lah, nggak apa-apa lah gitu. Tapi sebenarnya agak kecewa aja, sedikit kecewa karena emang Mike ini emang ibaratnya sebagai buat gue tuh kayak soko guru gue lah. Karena kita sama-sama gitaris gitu, jadi dan beliau juga yang bikin lagunya. Jadi Bagindas tanpa Mike itu kayak sayur tanpa garam lah ibaratnya, ya hampa lah, karena emang rohnya ada di situ, jiwanya ada di situ, motornya ada di situ. Kita sebenarnya bisa bikin lagu, gue bisa bikin lagu, Andra bisa bikin lagu, tapi kalau kita memaksakan untuk bikin lagu di Bagindas tuh kayak ada yang kurang, beda gitu, karena emang Melayunya tuh ada di dia. Tapi kita nggak bisa menyalahkan lagi karena emang kondisi pandemi yang melanda ini emang berimpact ke semua gitu, kalangan, termasuk kita sebagai band juga gitu. Ya mudah-mudahan aja pandeminya bisa segera berakhir dan ada titik terang yang baik buat kita semua gitu. Ya, kita mengharapkannya sih kalau
saya mengharapkannya seperti itu. Tapi kalau emang teman-teman punya project di luar, ya itu saya juga. Oke, Randy. Iya. Sebagai apa nih? Di Bagina sendiri posisinya bagaimana? Posisi sebagai basis. Saya mau menyikapi tentang tadi yang pertanyaan tadi ya. Kita kan sebagai musisi apa sih kerjanya gitu? Pastinya kan kita bermusik, bikin karya. Kemarin sebelum pandemi melanda emang kita kan semua fokus. Kita berlima fokus, jalanin Baginda, semua schedule kita jalanin. Nah setelah pandemi ini melanda, ada siklus yang berubah. Dari yang awalnya kita benar-benar fokus 100% di Baginda, setelah pandemi melanda, jadwal agak jarang. Kalau dulu misalnya katakan nih, kita ada konflik-konflik sedikit gitu. Kalau kita manggung, cair, enak gitulah, gampang cairnya. Kan 5 kepala pasti ada konflik aja. Nah selama pandemi ini yang kita rasain, intensitas kita ketemu agak jarang. Ketika ada gesekan sedikit aja, itu jadinya berimpaknya jadi agak besar, sensitif banget. Betul. Terus pandemi nggak kelar-kelar, otomatis pasti dong realistisnya kita harus berkarya lah. Di Bagindas kita kalau kita ketemu kadang ya ada gesekan-gesekan itu ke bawah terus, nggak cair, malah tambah gede terus. Akhirnya kalau kayak saya pribadi, sebelum saya gabung sama Bagindas kan ada project juga, kita ada band juga, dan kebetulan band itu lagi sangat-sangat jalan juga, ada di salah satu label. Akhirnya ya saya berproject kembali sama band itu. Dan sebenarnya kita semua udah gua jalan lagi ya, tapi gue jalan juga kok sama Bagindas. Pada awalnya fine-fine aja, tapi di balik fine-fine itu tuh nggak senyaman itu sih. Ada aja konflik terus gitu. Jadi makin lama makin gede, capek juga sih gitu. Apa gitu? Teman, drummer ya? Iya. Nah, Saya di drummer. Bagindas. Ini gimana, Man? Menyikapi masalah yang ada di Iya. Bagindas. Sebenarnya sih posisi yang paling kecewa saya pribadi, karena saya di sini yang tidak berproject gitu, dibanding mereka. Ya kenapa lu nggak berproject? Enggak, kalau gue pribadi, gue kan udah mendeklarasikan gue Bagindas gitu dari awal. Karena pernyataan yang kita waktu itu ngeluarin 3 single itu kan, bahkan Mas Ferry yang mengeluarkan gue Bagindas gini-gini. Yang nggak gitu juga, gitu. Ternyata yang Bagindas tuh ya gue sekarang gitu. Tetap bertahan sih, kalau gue nggak Konsisten. Bertahan Iya sama sih. cinta ya. Iya. Cuman kan gue juga kan sedang juga. Tunggu dulu, lu jangan. Yang berantem dong. Nggak berantem. Berantaman di belakang. Gue kan Ketemu berantem lagi. Iya, gue kan di posisi yang istilahnya gue nggak ada masalah, kita nggak ada masalah. Pandemi lagi-lagi ya memang pandemi kan. Pandemi berjalan, kita memang tadinya mengeluarkan, tetap berkarya kan, berkarya. Tapi ya pada ujungnya memang mereka punya idealis masing-masing. Gue juga memang punya idealis sendiri bang, punya band juga, cuman nah gitu juga gitu loh. Ini rumah gue di sini gitu loh, di Bagindas. Gue tetap bertahan walaupun mereka sempat ada yang Ferry, Andra sama Wendy juga sempat nawarin gue juga kan, ayo mau gabung, ayo. Cuman gue gak deh, kalau gue tetap di sini karena apapun yang terjadi ini rumah gue di sini, di Bagindas. Itu sih harapan gue sih, itu sih tetap. Oke, kita dengar sendiri ya, Ivan masih ingin tetap bertahan di Bagindas, Iya. tapi kenyataan yang teman-teman yang lainnya udah punya proyek masing-masing gitu kan. Nah, ini pandemi ini yang menjadi kambing hitam ya. Kenyataan seperti itu. Apa bukan karena di sisi lain Mike sendiri sudah mengeluarkan single ya? Iya. Itu dengan label yang beda. Apakah ini juga salah satu penyebab? Kalau dibilang salah satu penyebab sih, kita sebenarnya nggak ada masalah mau Mike mau mengeluarkan single, Ferry, saya atau semuanya nggak ada masalah gitu. Nggak ada keterkaitannya dengan Bagindas, yang penting fokusnya ada di Bagindas. Gitu. Harus
harusnya sih seperti itu. Cuman mungkin Mike tuh sempat ada beberapa kali ngobrol sama saya, memang udah ya udah gua ada waktu dia di belakang layar aja, lu terusin Bagindas. Saya sempat berdebat, Bagindas kalau kita terusin tanpa lu ya kita jadi gue dong gitu, maksudnya jadi Bagindas tuh jadi anak-anak gitu. Sementara ini garis benang merahnya ada di dia untuk pencipta lagunya gitu. Kalau saya masukin lagu saya gak jadi Bagindas nih saya bilang gitu sih, sempat berdebat lah. Akhirnya ya mungkin mic-nya sudah mantap untuk resign dari kita. Udah kalau Bagindas mau dilanjutin, lanjutin. Ya kita sih waktu itu masih berkomitmen bersama, kita lanjutin Bagindas. Komunikasi seperti apa sih sebelum si Mike ini? Ferry atau Mike pun untuk berproject di luar nggak pernah ada batasan, karena kita juga nggak bisa membendung kreativitas mereka masing-masing. Oke, untuk berikutnya Oh iya. 2021 ya. 2021. Berarti setelah lebaran itu, setelah Mike memutuskan resign, Bagindas memang udah ada pertimbangan bubar dari bulan itu? Belum sih, sebelumnya belum. Sebenarnya kalau dibilang bubar tuh kita juga masih tetap ada berempat di sini. Kita juga sebagai Bagindas sebenarnya. Karena memang harus turun mesin dulu kali ya. Ibaratnya kalau motor tuh, ini motor tuh harus turun mesin nih. Nggak tahu nih mesinnya harus digantiin sama apa nih gitu. Kita belum menemukan formulanya untuk di Bagindas ini. Bagindas itu karena kan memang resep nih ibaratnya yang masakan dia gitu. Jadi kita agak kesusahan untuk itu sih. Kita coba untuk paling ya kita cover lagu yang apa aja gitu, kita bikin version yang baru gitu, yang genre tetap Melayu gitu. Tapi tetap nggak ada dia tuh kayaknya masih ada yang kurang. Berarti memang pesimis ya Mas ya, Bagindas tanpa Mike Kalau nggak bisa pesimis, jalan berarti ya? Iya, kalau pesimis sih enggak, sebenarnya kita bisa jalan. Jadi sekali lagi kita tekankan kalau Bagindas yang sekarang ini tersisa, bukan berarti nggak bisa jalan tanpa Mike. Cuman ada beberapa ada beberapa elemen yang hilang, dan itu elemen-elemen Pantura ya. Ivan mungkin ini apa lagi tambahannya, Mbak? Kalau sebenarnya sih anak-anak tuh kita semua ini memang produktif ya. Kita produktif punya lagu, punya karya masing-masing lah untuk Bagindas gitu. Gue sempat bilang ke ya oke, kita ditinggalkan seorang Mike, kita harus punya warna baru nih, mau nggak mau gitu. Walaupun benang merah itu harus ada gitu. Cuman gue berharap sih Bagindas yang sekarang itu ya kita mengeluarkan identitas kita gitu ya, yang terbaru lah. cuman masih belum terkonsep dengan rapi. Iya. Masih abu-abu ya. Katanya terpikir untuk mengubah mengganti nama band sendiri untuk kalian semua, atau gimana, sempat terpikir begitu nggak sih? Kalau mengganti nama band sih kayaknya enggak. Kita ini juga sebenarnya amanah juga buat kita. Bagindas itu harus dilanjutkan. Cuman dilanjutkannya seperti apa, kalau kita dilanjutkannya semakin ngaco kan jadi ya udahlah, mending kita bekukan aja. Ada persembahan Iya, terakhir? kita lagi nggak solid, jadi minta doanya aja, mudah-mudahan ada titik terang buat kita semua buat Bagindas. Terakhir manggung apa? Terakhir manggung off air. Desember di Kutai. Iya, Tenggarong. Udah lama. Suasana masih enak ya bersaat itu ya? Kalau manggung tuh biasanya pasti kayak sendiri sih gitu. Itu sebenarnya obatnya itu. Tahu. Cuman ya Mas mau nanggepin dikit dong. Jadi sebenarnya resmi keluarnya tuh Lebaran kemarin si Mike ini. Setelah Lebaran. setelah Bulan lebaran. Mei. Bulan Mei. Oh jadi bukan karena dia pernah solo terus akhirnya jadi Bagindas sendiri ke kepecah terus seperti apa, enggak? Enggak juga sih, sebenarnya kita nggak pernah mempermasalahkan Iya. kegiatannya Masing-masing teman-teman ya. masing-masing itu nggak pernah kita permasalahkan. Cuman ya mungkin udah saat, memang udah beberapa kali sih pernah ngobrol tahun kapan ya? Tahun 2019 ya? 2019 kan 2020. Nawarin single berapa kali? Udah pernah ngomong, ya gue di belakang layar aja deh. Waktu itu, ya jangan dong, kita kan masih jalan, kita masih ada program yang masih harus kita jalani. Ya udah, akhirnya masih tetap kita bertahan.
Cuman mungkin kemarin itu udah dia meditasinya udah selesai kali dia ya. Jadi udah dapet ini, dia udah dapet ilham, ya udah akhirnya memutuskan buat resign. Ya intinya tuh kita masing-masing tuh tidak melarang masing-masing untuk berproyek, apalagi di masa pandemi kayak gini. Tapi memang dengan adanya proyek lain nggak bisa dipungkiri pasti berdampak pada komunitas, dan itu yang kita rasain. Ya ada gesekan-gesekan itulah yang harus kita hindari.